Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Propos, selamat jumpa kembali dengan kami. Semoga tayangan tentang sejarah dari Propos dapat menjadi referensi untuk Sobat semua. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe, like dan share-nya dari Sobat semua, agar kami dapat terus semangat membuat video tayangan-tayangan bersejarah. Kabupaten Aceh Selatan dengan ibu kota Tapak Tuan menyimpan begitu banyak pesona dan cerita unik di baliknya. Sering disebut sebagai Kota Naga, daerah ini dikenal dengan keindahan wisata baharinya. Salah satu tempat yang melegenda dan dianggap mistis oleh masyarakat setempat adalah wisata alam Tapak Tuan. Wisata ini sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun asing, biasanya untuk sekedar berfoto atau mengambil video di jejak kaki raksasa yang berada di pinggir pantai tersebut. Wisata ini terletak di Gampong Pasar, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Lebih kurang 1,5 km dari pusat kota Tapak Tuan. Walau untuk berkunjung ke sana memang tidak mudah, pengunjung harus melewati batu karang beragam ukuran. Jejak tersohor berupa tapak kaki raksasa selebar 2,5 meter dan panjang 6 meter itu, terletak di bibir pantai dan deretan pegunungan Gunung Lampu, Tapak Tuan. Sepanjang perjalanan mata akan dimanjakan dengan pemandangan laut yang begitu indah dengan beberapa kapal nelayan yang melaut serta kapal besar pengangkut semen yang parkir di pelabuhan. Wisata alam Tapak Tuan ini sudah mengalami beberapa kali pemugaran sehingga tidak lagi terlihat alami, karena permukaannya sudah dilapisi dengan semen. Meskipun begitu, bentuk asli situs tersebut tidak berubah. Di sekitar tempat wisata alam Tapak Tuan ini juga menyediakan tempat duduk sederhana yang terbuat dari kayu yang langsung menghadap ke laut, sehingga para wisatawan bisa menikmati keindahan hamparan lautan. Tapak Tuan sendiri merupakan ibu kota Aceh Selatan. Jika melihat jaraknya, kota ini terletak sekitar 500 km dari kota Matia Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh. Legenda Tuan Tapa dan para naga. Tapak Tuan berasal dari dua suku kata, Tapak dan Tuan. Penamaan itu tidak terlepas dari legenda Tuan Tapa dan keberadaan tapak kaki raksasa di sana. Legenda ini menjadi cerita rakyat turun-temurun dan dipercaya hingga saat ini. Misteri telapak kaki raksasa itu disebut berawal dari legenda seorang petapa sakti bertubuh raksasa bernama Syekh Tuan Tapa. Ia menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah menyembah Tuhannya, selalu berzikir, dan terus mengingat nama Sang Pencipta, baik saat matanya terbuka maupun terpejam. Dalam keadaan tak sadar pun hatinya akan selalu dikuasai akan cintanya kepada Tuhannya. Setiap harinya ia habiskan untuk bertapa di sebuah gua yang terletak di Aceh Selatan tersebut. Atas keteguhan hati dan kesungguhannya dalam mengeja dan senantiasa mengagungkan nama Tuhannya itu, ia sering diberikan ilham tentang berbagai hal gaib yang tak banyak diketahui manusia biasa. Saat tengah bersemedi, Syekh Tuan Tapa terusik oleh pertempuran seorang raja dari kerajaan Asralanoka yang berasal dari Samudra Hindia yang hendak mengambil putrinya dari genggaman dua ekor naga. Syekh Tuan Tapa lalu keluar dari gua untuk membantu sang raja yang tengah kesusahan di tengah lautan. Jejak kakinya tercetak di batu saat melompat menghadapi sang naga yang sampai sekarang terlihat di situs ini. Setelah pertempuran sengit itu, dua ekor naga tersebut tewas di tangan Syekh Tuan Tapa yang hanya bersenjatakan tongkat kayu, dan sang raja bisa kembali mendapatkan putrinya. Meski sang putri telah kembali ke pelukan raja dan permaisuri, namun keduanya tidak kembali lagi ke kerajaan dan memilih menetap di Aceh Selatan. Keluarga kerajaan itu lalu bermukim di dekat gua Syekh Tuan Tapa, yang kemudian menjadi cikal bakal pemukiman Tapak Tuan. Keberadaan mereka di tanah Aceh Selatan diyakini sebagai cikal bakal masyarakat Tapak Tuan. Jelas salah seorang pengelola objek wisata Tapak Tuan Tapa, Bapak Haidir Karim. Tak lama berselang setelah kejadian itu, Syekh Tuan Tapa menghilang di lokasi yang sampai saat ini masih menjadi misteri.
Selain terdapat sebuah tapak raksasa, tak jauh dari tepian pantai mengarah ke laut, juga terdapat batu di tengah laut yang diyakini sebagai kopiah Tuan Tapa yang kini sudah menjadi batu. Menurut cerita rakyat sekitar, kopiah tersebut terlepas saat pertarungan terjadi antara Syekh Tuan Tapa dengan 2 ekor naga. Tongkat yang sudah menjadi batu pun terlihat jelas di laut yang tak jauh dari tapak raksasa tersebut ada di sana. Berjarak 5 km dari lokasi tapak raksasa, ada karang berbentuk hati di Desa Batu Hitam dan sisik naga di Desa Batu Merah. Menurut cerita, karang berbentuk hati dan sisik naga tersebut adalah bekas potongan tubuh naga jantan yang kalah bertarung melawan Syekh Tuan Tapa. Ada juga karang berbentuk layar sebuah kapal di wilayah Pantai Batu Berlayar, Desa Damar Tutong, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan, yang terletak sekitar 20 km dari tapak kaki raksasa. Konon menurut legenda karang itu adalah sisa kapal sang raja dan permaisuri kerajaan Asralanoka yang hancur ketika pertempuran terjadi. Ada pula makam raksasa dengan lebar 2 meter dan panjang 15 meter di Masjid Tuo, Kelurahan Padang, Tapak Tuan, yang letaknya sekitar 1 km dari tapak kaki raksasa. Sementara makam Tuan Tapa terletak di Kampung Padang, Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan, berjarak sekitar 10 km dari jejak Tuan Tapa yang terletak di pinggir laut Gunung Lampu. Makam Tuan Tapa berada di belakang sebuah masjid yang berdiri kokoh dengan sebutan Masjid Tua yang berhadapan dengan sebuah madrasah aliyah negeri 1 Tapak Tuan. Sebuah tempat yang dianggap sakral yang berasal dari sebuah sejarah asli daerah, menciptakan sebuah tarikan yang kuat untuk dikunjungi oleh beberapa orang yang mempercayai berbagai hal-hal yang kental dengan nuansa sejarah dan mistis. Makam Tuan Tapa berukuran sangat besar, mencapai 25 meter panjangnya dan 8 meter lebarnya. Sangat sulit dibayangkan dan tidak masuk di akal jika dipikirkan oleh manusia yang hidup di masa sekarang. Betapa tinggi dan gagahnya manusia ini pada zamannya. Konon makam ini tempat peristirahatan terakhir ataupun tempat menghilangnya Tuan Tapa seminggu setelah pertarungan, kata Haidir. Tempat wisata yang mistis namun indah. Selain tempat yang terkenal mistis, para pelancong juga bisa menikmati keindahan yang masih terasa alami di kaki Gunung Lampu tersebut. Letaknya yang berada tepat di tepi samudra, juga menjadi nilai tambah tersendiri. Untuk para wisatawan bisa melihat situs melegenda tersebut, sembari menikmati hembusan angin laut dan gemuruh ombak yang menerpa karang. Tempat itu berada di karang yang menjadi kaki Gunung Lampu dan menghadap ke arah lautan lepas. Gunung Lampu adalah bukit yang berketinggian sekitar 50-100 meter dari permukaan laut. Bukit itu hijau penuh rerumputan dan pepohonan rindang. Lautan lepas itu menghadap langsung ke Samudra Hindia, dan airnya berwarna biru jernih dan bening. Bentang alam itu membuat pendatang atau wisatawan bisa bersantai menikmati pemandangan dan berfoto. Salah satunya adalah berfoto di sebelah jejak tapak kaki raksasa tersebut atau juga bisa di atas bangunan yang dikhususkan untuk wisatawan. Tetapi diharapkan kepada wisatawan agar berhati-hatilah ketika berpose di depan kamera, karena tak jarang gelombang besar samudra akan naik hingga ke bebatuan karang. Tentunya akan sangat menarik jika kamu berpose dengan latar belakang jejak kaki raksasa dan panorama lautan dengan ombaknya yang ganas. Kamu juga bisa bernarsis ria di atas bebatuan karang di sekitar jejak tersebut. Namun biasanya kamu harus mengantri karena banyaknya wisatawan yang berkunjung ke situs tapak Tuan Tapa ini. Kepada pengunjung dan wisata yang mengunjungi jejak tapak kaki raksasa, agar dapat mematuhi aturan yang berlaku di situs tersebut, karena konon lokasi tersebut juga memiliki mitos, yaitu peraturan yang harus Anda patuhi saat berkunjung ke sana. Peraturannya sederhana, yaitu tidak boleh terlalu girang, takabur, berkata kotor, dan melakukan perbuatan maksiat yang tidak senonoh. Jika wisatawan melanggar aturan tersebut, maka waspadalah terhadap ombak yang akan menyeret dan menenggelamkan pelanggar aturan. Inilah yang tidak jarang dijadikan alasan saat ada korban yang terseret ombak di lokasi jejak kaki raksasa Syekh Tuan Tapa. Pada dasarnya setiap peraturan yang diberlakukan di tempat wisata tertentu adalah agar pengunjung dapat menjaga etika dan penghormatan terhadap suatu tempat yang dianggap sakral, jadi tidak ada ruginya jika dipatuhi.
Dan yang tidak kalah penting adalah perilaku kita yang tetap menjaga keindahan alam agar tetap bersih dari sampah setiap pengunjung, dan tidak merusak apapun yang terdapat di situs tersebut, agar jejak-jejak kejadian masa lampau yang terdapat saat ini dapat menjadi salah satu iktibar bagi manusia agar menjadi suri tauladan yang baik bagi keturunan anak cucu kita.